Setelah menangkap 4 pelaku, polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain. Kami diskusikan hal ini bersama Kabareskrim periode 2008-2009, Susno Duaji. Pak Susno dengan Tifal di sini, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Tifal, kabar Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Membaca kasus ini sudah ada 4 pelaku ditangkap, tapi sampai sekarang belum ketahuan nih motifnya. Menurut Anda memang ini tricky sehingga kesannya jadi sulit untuk mengetahui motif, atau tampaknya polisi lagi coba hati-hati dulu biar nggak buru-buru menjawab? Baik, pertama kita ucapkan ikut berduka cita kepada keluarga dan juga mengucapkan selamat kepada Polres Jakarta Timur yang waktunya tidak terlalu lama kasus ini tertangkap para pelaku penculik dan pembunuh. Nah, ini masih ada PR yang besar dari penyidik ya untuk mengungkap kasus ini. Satu, masalah motifnya ya. Motifnya apa gitu. Karena kalau motif hutang ke bank tidak pernah ya, jarang sekali terjadi hutang di bank, kepala banknya dibunuh gitu. Karena apa? Hutang di bank dengan membunuh kepala bank, hutangnya tidak habis, kayaknya tetap tercatat ya. Kemudian yang kedua, eksekutornya juga belum tertangkap. Apakah eksekutornya adalah para penculik ini? Kan belum tentu. Ketiga, yang harus diungkap lagi adalah siapa dalang dibalik ini semua, dalang dibalik motif ini. Apakah si A, si B, si C ini harus diungkap dan saya yakin ini akan terungkap ya. Kemudian yang berikut adalah siapa yang sebagai spionnya si pelaku gitu. Kok bisa tahu bahwa si korban pada saat itu keluar dari kantor berada di mall apa di mana itu ya. Ini kemudian bisa dibuntuti di situ. Nah ini pasti ada yang sudah membuntuti mulai dari kantor kemudian memantau keberadaan daripada si korban. Yang kelima harus diungkap juga oleh penyidik adalah demikian cepatnya salah satu pelaku langsung bisa terbang ke ke Nusa Tenggara ya, Timur ya. Sampai DPO ya. Sekarang ya. Sampai. Nah itu siapa yang membelikan tiket? Gitu. Nah jadi ini saya yakin terungkap. Dan apakah iya motivasinya adalah debt collector? Kan kalau debt collector yang korban ini bukan orang yang berutang ya, tapi nggak tahu kita. Apakah sehingga kalau kemudian dibilang ini dugaannya berkaitan dengan penggelapan kredit fiktif masih kejauhan menurut Anda? Bagaimana mau gitu? Karena tidak bisa hilang ya. Semua catatan di bank itu kan catatan elektronik, jejaknya ada, jadi tidak bisa hilangkan, kecuali kalau korban yang memainkan duit negara, tapi bukan caranya dengan penculik kayak gitu, itu pidana. Nah itu tidak mungkin. Jadi ini suatu misteri yang masih harus diungkap apa motivasinya. Dan saya yakin Polres Jakarta Timur kemampuan untuk mengungkap motifnya ini bisa terungkap. Karena apa? Pelaku penculiknya ketangkap gitu. Nah setelah ketangkap pelaku penculiknya bisa mencari eksekutornya siapa, baru dalangnya gitu. Oke, mulai dari mana? Ini kan udah 4 pelaku ditangkap, pengusutannya harus kemana lagi arahnya bagi penyidik menurut Anda? Pertama arahnya setelah ketangkap pelaku penculikan, tanya penyidik akan ungkap siapa eksekutornya, yang melakukan pembunuhannya itu siapa? Apakah mereka merangkap penculik dan pembunuh? Yang kedua, siapa dalangnya? Dalangnya itu artinya yang memesan gitu, yang memerintahkan. Kalau para penculik ini, saya yakin kecil sekali kemungkinan bukan mereka dalangnya gitu. Dan nggak mungkin bertindak sendiri menurut Anda? Iya, pasti ada datangnya. Kemudian yang berikut, motivasinya apa sih? Nah, ini yang harus diungkap. Jangan dibelokkan utang piutang misalnya. Kecil gitu kalau utang piutang. Kan, apakah yang punya utang itu adalah korban? Kalau yang punya utang orang lain kepada bank, kan tidak bisa ditiadakan hutangnya, menghapus hutangnya dengan membunuh korban. Itu kan bodoh sekali. Karena apa? Hutang ke bank itu 1 rupiah pun tetap tercatat gitu. Dan bisa jadi ini kaitannya dengan satu jaringan khusus? Kalau jaringan khusus, jaringan apa gitu? Ini ada yang harus diselidiki, ungkap dulu motivasinya apa gitu. Nah, karena korban ini kecuali kalau korban ini misalnya punya jaringan kejahatan ya, tapi tidak mungkin kalau dia punya jaringan kejahatan tidak mungkin dia dapat posisi jabatan yang bagus di bank pemerintah. Ya, jelas ini ada suatu motif tertentu
yang mengakibatkan orang itu sakit gitu, sehingga dia harus dihilangkan nyawanya. Membaca kasus ini di mata Anda pribadi dan pengalaman Anda saat masih menjadi anggota Polri aktif, Pak, ini hal yang baru atau hal-hal semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya? Oh, terjadi, tapi bukan motifnya bukan menghapus di bank ya. Pengalaman Anda gimana tuh? Ada orang yang diculik, ada orang yang dibunuh. Penyebabnya yaitu ada dendam pribadi, ada persaingan gitu, ada sakit hati, kemudian ada juga masalah hutang piutang, tapi hutang piutangnya bukan pada negara, karena yang bersangkutan ini kan adalah pejabat daripada suatu bank BUMN. Jadi tidak mungkin penyebabnya itu hutang piutang pada bank. Kalau hutang piutang pada bank ya nggak bisa dengan menghabisi nyawa gitu. Kalau kemudian ada yang menilai bahwa jangan-jangan nih Kak, ada masalah pribadi nih sehingga muncul kasus macam ini. Bisa jadi. Nah, lebih besar kepada masalah pribadi daripada masalah hutang piutang kepada bank gitu. Dan jawaban ini yang kita tunggu betul-betul dari pihak Polda Metro Jaya karena ini juga masih belum terang sampai detik ini. Pak Susno, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore ya Pak. Selamat sore para pemirsa sekalian.